Ya, kita coba simulasikan bagaimana cara untuk membuat analisis ABC atau Pareto, gitu ya. Dengan di sini kelas A itu 10-20% jumlah item, nilai pendapatan adalah 70-80%. Yang B adalah 10-20% item berikutnya, nilai pendapatan 15-20%. Kemudian 60-80% sisanya itu nilai pendapatannya 5-15%. Maksudnya seperti apa? Yuk kita coba bareng-bareng. Pertama, ini di sini ada nama obat ya, dan ternyata ada 110 item ya di sini. Untuk bisa kalian menentukan suatu analisis ABC atau Pareto ini diperlukan pertama ya, ini nama obat ya yang pasti, kemudian unit terkecilnya apakah itu tablet atau botol, dan harga jual untuk tiap unit terkecil ya. Kalau misalkan tablet itu tidak bisa per strip ya, artinya harus per tablet, tidak bisa satu strip, tidak bisa satu box juga nggak bisa. Jadi untuk bisa melakukan analisis ini paling tidak harus ada nama obat ya, unit terkecil atau kemasan ya. Kemudian harga jual, itu maksudnya tiap satuan terkecilnya gitu ya. Dan satu lagi tidak lupa adalah yang terjual ada berapa ya. Jadi di sini ada kira-kira 8 ya kolom ya, masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri ya. Kita coba untuk menghitung pendapatannya sendiri. Pendapatan itu apa sih? Pendapatan adalah harga dikalikan dengan jumlah yang terjual. Jadi langsung dirumus aja. Nanti kalau di Excel itu kita bisa menggunakan rumus ya. Rumusnya seperti apa? Sama dengan ya, klik kolom di harga jualnya, dia akan otomatis menuju pada D3 karena ini kolom D di baris ketiga. Kemudian untuk kali kita pakai bintang ya, bintang itu shift dan 8 ya, shift 8 itu bintang untuk memunculkan ini kalau tidak tahu. Kemudian diklik yang terjual, ternyata muncul E3, jadi D3 dikalikan dengan E3, langsung enter, maka di sini yang keluar adalah langsung rupiahnya 374.250 rupiah untuk penjualan sebanyak 499. Nah, kita nggak mau ini satu persatu kita ketik rumusnya. Caranya adalah klik 2 kali ketika muncul tanda seperti ini plusnya, dan dia otomatis akan mengisi ke bawahnya. Jadi kalau dilihat D5 kali E5, D6 kali E6, dan seterusnya. Kita lihat ke bawah ya, semuanya sudah terisi gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Dari semua ini kita totalkan ya. Total ini adalah bisa menggunakan auto sum di sini ya. Caranya bagaimana? Yaitu di blok semuanya sampai bawah, kemudian diklik auto sum. Maka yang terjadi adalah sini ada totalnya adalah 169.221.700 rupiah ya. Ini adalah total pendapatan pada satu periode ya. Nah, persen pendapatan itu maksudnya seperti apa?
Jadi maksudnya adalah 374.250 rupiah itu adalah berapa persennya dari 169.221.700. Maka yang harus dilakukan adalah kita gunakan rumus lagi, di mana pendapatannya dibagi dengan tadi totalnya, dibagi dengan 169 juta ya, dan dikalikan dengan 100. Dan ini ya adalah hasilnya ya. Untuk disederhanakan lagi, bisa pencet ini, kita berhenti di 3 angka di belakang koma, gitu aja. Pendapatan ini lagi-lagi ya, kita kalau misalkan tidak bisa menggunakan cara yang sama ya, karena ketika kita geser ke sini dia akan error ya, tidak bisa dibagikan dengan 0 karena di sini F3 per F113 kali 100. F113 nya seharusnya tidak berubah ketika yang F4 nya ini, F nya ini berpindah dari F3 jadi F4 gitu ya. Atau dengan kata lain, ini tadi dibagi dengan total kan, dan bawahnya ini juga dibagikan dengan total, bukan F114 gitu ya. Ini F114 bisa dilihat di sini ya, karena kosong jadi tidak bisa ya. Maka solusinya seperti apa? Di sini diedit lagi. Sebelum tulisan F, ini kita berikan tanda dolar terlebih dahulu, dan setelah huruf F dan sebelum angka diberikan dolar lagi. Artinya ini untuk mengunci kolom tersebut, sehingga ketika kita geser dia akan tetap merujuknya ke F113, tidak jadi 114 seperti itu. Terus biar cepat, kita sini ada tanda plus ya, kita klik 2 kali dan otomatis terisi ya sampai bawah ya. Kemudian ketika ini ya, kamu bisa mengoreksi, bisa tahu apakah kamu benar atau salah ya, dengan cara dijumlahkan ini semua ya. Kita coba pakai auto sum. Lihat hasilnya, kalau 100 atau 100% ya, maka hitungan kalian sudah benar ya. Lanjut lagi ya. Jadi ketika sudah didapatkan persen pendapatannya ya, langkah selanjutnya adalah kalian blok ini ya, di blok, kemudian sampai bawah, kemudian sort and filter ya. Di sortnya seperti apa ya, ini dari yang terbesar ke terkecil, largest to smallest. Maka akan dimunculkan ya, dari pendapatan yang paling tinggi ke pendapatan yang paling rendah. Yang paling rendah adalah nilainya 2.400 di sini ya. Seperti itu. Maka otomatis nama obatnya ini sudah tersortir juga ya, karena kita blok sampai kiri tadi ya. Nama obatnya sudah disortir berdasarkan pendapatannya.
Nah, selanjutnya yang kalian lakukan adalah menghitung persen kumulatifnya. Persen kumulatifnya maksudnya seperti apa? Persen kumulatif adalah 10 ditambah 5, berarti kan 15 ya. Ditambah 5 lagi 20 gitu ya, dan seterusnya. Supaya tidak bingung, kita langsung praktekkan saja. Pakai rumus lagi, sama dengan pendapatan yang pertama adalah persen kumulatif yang pertama. Ya. 10% ya. Kemudian pendapatan yang kedua ditambahkan pendapatan yang pertama adalah persen kumulatif yang kedua. Maka rumusnya adalah persen kumulatif ini ditambahkan dengan pendapatan ini, atau H3 ditambah dengan G4 ya. Nah, ada seperti ini ya. Terus dilanjutkan seperti itu ya. Jadi ketika bawahnya ini adalah mengikuti rumus yang di atasnya, tidak bisa menggunakan rumus yang ini ya. Maka tinggal diklik 2 kali, maka dia akan seperti ini bentuknya. Dia ini 10 ya, tadinya 10% ya, tambah 5,6 jadi 16%, ditambah 5,6 lagi 21%, dan seterusnya hingga dia mencapai 100%. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini artinya kalian sudah benar. Oh ya, ini ada saya tambahin sedikit editan ya, supaya lebih memudahkan kalian ya untuk memahami. Jadi persen kumulatifnya pertama 10 ya, jadi masih di kiri, terus tambah kanan, semakin ke kanan seperti itu. Kemudian bagaimana cara menentukan kelasnya? Kalau sudah seperti ini tinggal ditentukan saja kelasnya gitu ya. Ini kita sembunyikan dulu aja. Nah, jadi lebih simpel ya tampilannya. Jadi kita kembali ke sini. A itu adalah 10-20% jumlah item. Jumlah itemnya kita ada berapa? Ada 110 item. Maka 110 itu 10%-nya adalah 11, 20%-nya adalah 22. Maka kita cek di sini ya. Nilai pendapatannya 70-80%. Artinya kumulatifnya kita cari dari yang 70-80%. Ini ya. Sini. Dan benar dia ada di 10-20% dari jumlah item. Jadi ini semua termasuk ke dalam kelas A ya. Ini kita copy, ini adalah kelas A semuanya. Jadi kelas A itu adalah artinya jumlahnya cuma sedikit, terbukti dari cuma ada 23 item dari total keseluruhan 110 item. Cuma dia punya kontribusi terhadap pendapatan yaitu hingga 80%. Ini adalah 23 item ya. Maka 23 item ini tidak boleh kosong, atau artinya ketika kosong maka dia akan mengurangi pendapatan kalian secara signifikan ya, karena dia punya peran 80% dari pendapatan kalian ya. Kita lihat ketika di nomor 24 atau item nomor 24 ke bawah itu kenaikannya sedikit-sedikit seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi jumlah yang kelas B itu jumlah item 10-20%, nilai pendapatannya adalah 15-20%.
Ya, artinya tadi kita karena pakainya yang 80 ya, maka selanjutnya kita pakainya yang 15 ya, yang 15%. Jadi 80 tambah 15 berapa? 95. Kita lihat sampai 95. Ya, 95 di sini ya. Ini adalah kelas B. Ya. Ini jumlahnya adalah 24 sampai itemnya 24 sampai 56 ya. 24 sampai 56. Ya, kita samakan seperti tadi. Ya, mungkin kita kasih yang biru, backgroundnya juga ya, kita tebalkan dan buat center ya. Ya, dari nomor 24 sampai 56 ini ada 33 kolom ya. Itu termasuk sebenarnya tidak pas 20% ya, tapi nggak apa-apa. Artinya dia tidak begitu mempengaruhi dari pendapatan kamu ya, obat-obat ini. Tapi alangkah baiknya kamu lakukan pengadaan terhadap barang-barang tersebut ya. Sisanya apa? Sisanya adalah C ya. C ini adalah sisanya. Maka kita berikan warnanya ya, hijau. Ya, ini yang C. Sisanya ada banyak ya, tapi kontribusinya cuma segini, 0,001, 0,002 ini ya persen untuk pendapatan kamu itu tidak begitu banyak kontribusinya ya, 0, persenannya 0, ya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk yang C sendiri ya, itu tidak ada pun sebenarnya tidak begitu masalah. Tapi ketika obat-obat ini tidak tersedia di tempat kamu ya, itu tetap akan berpengaruh. Jadi kalian kehilangan peluang ya, peluang untuk bisa melayani pasien. Meskipun 0% begini ya, ini kalau misalkan dilihat nilainya itu ada 390.000, paling tidak masih ratusan ribu lah ya. Dan pasien kalau misalkan kamu tidak menyediakan ini, nanti bisa jadi ada persepsi bahwa obat di tempat kalian itu tidak lengkap. Jadi seperti itu ya. Sekian dari saya ya untuk contoh analisa ABC ini. Semoga bisa dipahami ya. Kalau tidak ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.